Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Tata surya untuk bab yang ke-6. Di sini yang kita akan pelajari tentang tata itu dilihat dari peta konsepnya. Tata surya itu yang pertama adalah sistem tata surya. Yang kedua adalah kondisi bumi. Yang ketiga adalah kondisi bulan. Dan yang keempat proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita lanjutkan. Coba kamu perhatikan langit di malam hari yang cerah. Kamu akan melihat bintang berkelipan. Bintang merupakan anggota tata surya. Ya, anggota tata surya. Apa yang dimaksud dengan sistem tata surya? Kemudian, apakah bumi merupakan anggota tata surya? Bumi yang kita pijak, kemudian peristiwa apa saja yang terjadi di lapisan bumi? Ayo kita cermati uraian pada bab ini agar kamu dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mendeskripsikan pengertian tata surya dan susunannya. Untuk tata surya sendiri, sistem tata surya yang akan kita pelajari yaitu matahari, kemudian planet dalam, kemudian ada planet luar, atau kemudian ada komet, kemudian ada meteorit, kemudian ada asteroid. Yang pertama dulu lapisan pada matahari. Yang pertama adalah matahari. Oke, kita lanjutkan. Pada lapisan matahari itu ada 4 bagian, ya. Kemudian matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Ya, yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Matahari berukuran diameter 1.392.500 km. Itu diameternya. Kurang lebih 10 kali lebih besar daripada planet Jupiter dan 109 kali diameter dari diameter bumi. Ya. Oke. Ini untuk matahari. Yang matahari ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Ya, ini memiliki suhu sekitar 15 derajat Celcius. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi memungkinkan terjadinya pemecahan atom-atom yang menjadi elektron, proton, dan neutron. Neutron yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari. Nah, reaksi fusi atau pergerakan elektron dan proton sangat cepat dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Berlangsung di bagian ini dan hasilnya dipancarkan keluar secara radiasi. Yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah lapisan permukaan matahari dengan tepat sekitar 350 km. Lapisan ini disebut dengan lapisan cahaya karena lapisannya memancarkan cahaya atau energi panas.
sangat kuat dan sebagian cahayanya sampai ke bumi. Suhu di lapisan ini diperkirakan 6.000 derajat Celcius dengan ketebalan lapisannya 500 km. Yang ketiga adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer bersuhu 6.000 sampai 50.000 derajat Celcius. Cahaya lapisan kromosom biasanya tidak terlihat karena tertutup lapisan fotosfer. Tetapi pada saat gerhana matahari total, lapisan kromosfer akan terlihat berwarna merah yang disebabkan tingginya kandungan helium. Pada lapisan kromosom terdapat lapisan gas yang paling dinamis karena sering kali muncul berupa cahaya berbentuk lidah api yang memancar sampai ketinggian lebih dari 200.000 km, disebut prominencia. Oke. Yang terakhir bagian dari matahari yang keempat adalah korona. Namanya seperti virus yang lagi menjalar ya. Korona adalah lapisan terluar matahari. Lapisan berwarna putih ini akan terlihat mengelilingi matahari pada saat terjadi gerhana matahari. Suhu lapisan ini mencapai jutaan derajat Celcius. Lapisan ini merupakan lapisan gas tipis dan bentuknya selalu berubah. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah planet. Ya. Planet ini nanti terbagi menjadi dua, ada planet dalam dan planet luar. Ya. Oke. Yang disebut dengan planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau Pluto itu sudah tidak dianggap sebagai planet lagi karena dia sudah keluar dari orbitnya. Oke, ya. Kemudian ini ada Merkurius, ini kemudian Venus, kemudian ada Bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya. Dan kemudian antara planet Mars dengan Jupiter itu ada yang disebut dengan asteroid atau yang disebut dengan sabuk asteroid. Ya. Kemudian ya kita lanjut. Pengelompokan planet. Yang pertama yaitu Bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua planet, yaitu ada inferior dan planet superior. Ya, ini adalah planet superior dan inferior. Yang membatasi adalah Bumi. Sedangkan untuk Bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, ada inferior dan superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit Bumi, yang termasuk planet inferior antara lain Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit Bumi. Yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Sedangkan yang kedua, asteroid. Sabuk asteroid itu sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua. Ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam yaitu planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Yang termasuk planet dalam antara lain yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berdasarkan ukurannya dan komposisi penyusunnya, planet dibedakan menjadi dua. Ada planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Sedangkan yang termasuk planet terestrial antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
Dan planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Yang termasuk planet Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Yang ketiga adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang memiliki arti berambut panjang, ya. Komet merupakan benda oval atau lonjong. Komet tersusun atas debu, partikel batu bercampur es, metana, amonia. Sebuah komet memiliki bagian-bagian tertentu. Yang pertama adalah inti komet. Inti komet tersusun dari debu dan gas dengan ukuran kecil dan padat. Yang kedua adalah koma. Koma yaitu daerah kabut yang berada di sekitar inti. Dan yang ketiga adalah ekor komet, yaitu bagian yang berukuran paling panjang dan selalu menjauhi mata. Ini adalah komet nih, yaitu benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ya, ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini adalah skemanya seperti ini. Bagian dari komet itu ada inti, koma, awan hidrogen, dan ekor. Yang pertama dulu lapisan pada matahari. Yang pertama adalah matahari. Oke, kita lanjutkan. Pada lapisan matahari itu ada 4 bagian, ya. Kemudian matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan Nah, sedangkan yang terakhir untuk tata surya adalah asteroid. Ya, asteroid adalah potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Ya, ini adalah asteroid. Jadi bebatuan yang masuk ke dalam bumi yang bisa menghancurkan bumi, gitu ya. Nah, sekarang silahkan, ini pertanyaan untuk dijawab di kolom komentar. Ingat kayak yang dulu itu ada ketik nama di kolom komentar, ketik nama dan kelas serta jawaban kalian. Nah, ini pertanyaan yang pertama untuk kelas 74, yaitu sebutkan anggota tata surya. Anggota tata surya itu apa aja? Ya, kemudian untuk kelas 77, mengapa ekor komet itu selalu menjauhi matahari? Ya. Dan yang untuk kelas 72, sebutkan planet dalam dan planet luar. Itu silahkan ditulis di kolom komentar pada konten ini ya. Itu kita akan melanjutkan materinya. Materi selanjutnya itu adalah bumi, tentang kondisi bumi. Ya. Bumi adalah tempat kehidupan berada, tempat tinggal kita. Dahulu orang beranggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi, akan tetapi keyakinan itu tumbang ketika tahun 1543 oleh Nicolaus Copernicus
publikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi dan bumi serta planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Ya. Nah, ini untuk periode revolusinya. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari satu kali putaran. Itu di situ ada kutub utara, kutub selatan, itu mengitari matahari. Nah, pada 21 Maret itu biasanya belahan bumi utara awal musim semi. Malam sama panjang dengan siang, ini di Indonesia ya. Kemudian belahan selatan awal musim gugur, malam sama panjang dengan siang. Nah, kemudian kalau belahan bumi utara tanggal 21 Juni itu belahan bumi utara lebih condong ke arah matahari, terjadinya awal musim panas dan siang lebih lama daripada malam. Sedangkan belahan bumi selatan itu menjauh matahari, awal musim dingin dan malam lebih lama dari siang. Dan tanggal 23 September yaitu belahan bumi selatan awal musim semi, malam sama panjang dengan siang. Kalau 24 jam berarti 12 jam. Belahan bumi utara awal musim gugur, yaitu malam sama panjang dengan siang. Sedangkan sekitar tanggal 22 Desember, belahan bumi selatan lebih condong ke matahari. Ya. Kemudian awal musim panas lebih panjang daripada malam, belahan bumi utara menjauhi matahari, awal musim dingin malam lebih panjang daripada siang. Nah, akibat revolusi bumi, yang pertama adalah terjadinya pergantian musim di bumi. Yang kedua adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Yang ketiga, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Dan yang keempat adalah gerak semu tahunan. Nah, kemudian kalau tadi tentang revolusi, sekarang kita masuk ke rotasi. Yang disebut dengan rotasi adalah suatu perputaran bumi pada porosnya, ya itu. Kalau revolusi bumi mengelilingi matahari, sedangkan rotasi adalah proses di mana bumi itu berputar pada porosnya. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Akibat rotasi, ya, dampak yang dia hasilkan oleh proses rotasi yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Kemudian perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Dan yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya. Yang kelima, perubahan arah angin khatulistiwa. Nah, ini adalah proses di mana rotasi ini berputar, ya. Ini untuk rotasi. Dan pertanyaan untuk dijawab di kolom komentar. Silahkan untuk kelas apa yang akan muncul, siap-siap. Ketik nama dan kelas serta jawaban kalian. Oke. Yang pertama adalah untuk kelas 75. Pertanyaannya adalah sebutkan dampak atau akibat dari revolusi bumi. Yang kedua adalah untuk kelas 73. Sebutkan dampak atau akibat dari rotasi bumi. Ya. Silahkan kita akan melanjutkan materi pertanyaannya itu seperti itu. Untuk kelas 75, sebutkan dampak atau akibat dari revolusi bumi, sedangkan untuk kelas 73 sebutkan dampak atau akibat dari rotasi bumi. Ingat, kalian ketika mengetik di kolom komentar, pastikan nama lengkap dan kelasnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di kondisi bulan. Oke, kita masuk di kondisi bulan. Bulan merupakan satelit yang beredar mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Ya, ini adalah bulan. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari dan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Beda dengan matahari.
dia hanya memantulkan, ya. Bulan berbentuk bulat mirip planet, permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, pegunungan, dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Selain itu, bumi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Skala rotasi bulan sama dengan skala revolusi terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Pergerakan bulan dapat berdampak pada terjadinya pasang surut air laut, pembagian bulan, dan terjadinya dan fase-fasenya. Kita masuk di periode rotasi bulan. Ya. Bulan di dalam berevolusi bidang orbit, bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Ya. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama adalah bulan berputar mengitari bumi disebut dengan revolusi. Berarti sentralnya ada di bumi. Kalau tadi bumi dia mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Nah, kemudian bulan berputar pada porosnya disebut dengan rotasi. Ya, bulan bersama bumi mengitari matahari. Jadi dia nempel terus dengan bumi. Ya. Bidang edar bulan dan bidang edar bumi yang membentuk sudut 5 derajat menyebabkan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, ini adalah fase-fasenya. Ya. Mana ada fase pasang surut air laut, kemudian ada pembagian bulan, ya. Di situ pada bulan sabit awal, kemudian bergerak lagi menjadi kuartil awal, kemudian bulan bergerak lagi menjadi bulan 3/4, kemudian pindah lagi bulan purnama oposisi, kemudian bulan 3/4 itu kemudian sampai dengan kuartil akhir, sampai redup, kemudian sampai bulan sabit akhir, ya. Ini adalah fase daripada bulan. Oke. Dan yang terakhir adalah gerhana, ya. Ada gerhana bulan dan gerhana matahari. Bumi dan bulan adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Jika sinar matahari terhalang oleh bumi atau bulan, maka bumi akan atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Peristiwa ini disebut dengan gerhana. Apabila bumi dan bulan terkena cahaya matahari, maka terbentuk bayangan di bagian belakang bulan atau bumi. Oleh karena ukuran matahari jauh lebih besar daripada ukuran bulan atau bumi, maka akan terbentuk dua macam bayangan terbentuk kerucut, yaitu umbra dan penumbra. Umbra yaitu bayangan inti, adalah bayangan di bagian tengah yang sangat gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan semu, adalah bayangan samar-samar di sekeliling umbra. Kemudian ada dua gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, ini untuk gerhana bulan seperti ini. Ketika pas di tengah-tengah itu terjadi gerhana bulan itu ketika bulan itu berada di belakang daripada bumi. Nah, ini ya
Ya, pertanyaan untuk kelas 76. Kapan terjadi pasang purnama maksimum, dan kelas 71 kapankah terjadinya gerhana matahari. Oke, cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe